Baru-baru ini jaringan koneksi internet 5G sudah diumumkan dan sudah bisa diakses di daerah tertentu. Apakah dengan koneksi internet 5G sudah pasti akses internet kalian makin cepat dan lancar jaya? Kita cek informasi ini guys. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Hai guys, jumpa lagi bersama Mimin Freddy. Hari ini kembali menemani kalian. Semoga kalian dalam keadaan baik dan kita semuanya dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baik, hari ini kita membahas tentang internet koneksi 5G atau apapun itu yang baru-baru ini juga baru diumumkan dan baru diperkenalkan dan diluncurkan di beberapa tempat di Indonesia. Dan apakah dengan 5G menjamin bahwa koneksi internet kalian bisa dapat lancar? Nah, kita akan mempelajari hari ini atau melihat faktor apa aja yang mempengaruhi kecepatan internet kalian, walaupun itu mau 4G, 3G, 5G yang terbaru nanti. Apakah semuanya sudah bisa diterapkan atau di rumah kalian dapat berjalan dengan baik? Oke, jaringan terbaru 5G membuat banyak orang antusias nih karena terbuka lebarnya harapan internet yang semakin cepat guys. Kalian perlu catat sebenarnya ada sejumlah hal yang mempengaruhi cepat atau tidaknya suatu jaringan internet. Dikutip dari Origin Energy, Senin kemarin, berikut ini ada beberapa faktor yang kalian bisa cek dulu nih apakah semuanya di tempat kalian sudah terpenuhi atau memang ada yang belum sehingga mempengaruhi kecepatan internet kalian. Apalagi sekarang masih dalam masa di rumah ya, banyak yang sekolah kerja juga ada beberapa dilakukan di rumah, jadi koneksi internet itu sangat dibutuhkan. Baik, yang pertama jenis koneksi. Kita harus mengetahui dulu koneksi apa yang kalian pakai guys, karena koneksi itu berbagai macam, jadi kecepatan internet kalian itu tergantung pada jenis koneksi yang kalian miliki. Ada sejumlah jenis koneksi internet yang tersedia di antaranya, atau kalian bisa cek apakah koneksi internet kalian menggunakan fiber optik, kabel apa nih, kabel biasa katanya, nggak ngerti kabel biasanya seperti apa, atau wireless, atau mungkin kalian sudah canggih guys langsung berhubungan dengan satelit, atau ada juga ADSL atau dial up. Waduh, dial up ini zaman kapan ya? Nah, di antara semua itu guys, ada banyak teknologi berbeda yang digunakan dan itu berdampak pada kecepatan berbeda-beda. Jadi kalian harus mengenali dulu kalian menggunakan koneksi apa guys, sehingga nanti ditemukan solusinya. Oke, baik. Jika kalian sudah mengetahui jaringan atau apa nih, perangkat apa yang kalian gunakan, berikutnya adalah kemacetan jaringan. Coba kita lihat apa itu kemacetan jaringan. Saat semua orang online, internet bisa melambat katanya. Jadi walaupun memang jaringan modern dirancang untuk menangani volume koneksi yang tinggi, tetapi Anda mungkin masih mengalami penurunan kecepatan selama jam sibuk penggunaan internet. Nah, ini juga harus diperhatikan guys ya. Jadi walaupun kalau Mimin Freddy sih biasa menganalogikan seperti ini guys. Misalkan di rumah kalian menggunakan satu toren air, yang mana satu keran air itu dibuka
Jadi jadi volume air yang keluar itu sedemikian rupa. Tapi kalau kalian membukanya lebih dari satu, misalkan ada 10 keran air dibuka secara bersamaan, otomatis airnya yang tadinya sangat kencang itu akan melambat. Nah, itu analoginya seperti itu, sama dengan internet itu guys. Jadi maksud yang nomor 2 ini, kemacetan jaringan itu seperti itu. Jadi kalian harus tahu juga nih volume koneksi yang tinggi itu kapan, dan itu akan mempengaruhi kecepatan internet kalian. Tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat lain untuk kita berbagi di sini guys. Baik, berikutnya, jadi kecepatan internet kalian itu dipengaruhi juga jika kalian pengguna wifi di rumah kalian sendiri atau dimanapun, di kantor mungkin, atau di tempat kerja. Jadi ada setidaknya 3 hal yang mempengaruhi kalian guys, koneksi internet kalian itu, mulai dari lokasi router, gangguan, dan tetangga. Kok tetangga dimasukin ya guys ya? Coba kita lihat. Hal yang perlu dipertimbangkan pertama adalah jarak dari perangkat Anda dan router, ketinggian router dari tanah, dan kedekatannya dengan material padat seperti beton dan logam juga mempengaruhi atau berpengaruh karena dapat memblokir sinyal wifi di daerah kalian. Selanjutnya, meskipun wifi kalian guys bisanya pada frekuensi yang berbeda dari kebanyakan perangkat di rumah Anda, masih ada potensi perangkat tersebut menyebabkan gangguan sehingga mengakibatkan kecepatan lebih melambat. Jadi kalau kalian mengetahui koneksi wifi itu di router atau di wifi itu ada jalur, ada angka guys. Jalur frekuensi itu misalkan angka 1 sampai 12 atau tergantung router masing-masing. Jadi kalian harus memastikan di situ. Biasanya Mimin Freddy itu kalau seandainya melambat di channel 3 biasa dipindahin ke 8. Pokoknya gitu aja, dipindah-pindahin. Ini mempengaruhi juga katanya. Demikian pula area dengan jaringan wifi kalian dalam jumlah besar seperti gedung, apartemen mungkin memiliki kekuatan sinyal yang buruk karena frekuensi yang saling bertentangan. Nah, itu maksud tadi Mimin Freddy. Kalian perlu mungkin sedikit repot untuk memindahkan channel-channel wifi atau router kalian di frekuensi atau di nomor mana dia lebih kencangnya. Jadi untuk orang umum mungkin apa ya, supaya kalian lebih bisa nyampe nih. Jadi kayak channel-channel TV gitu guys, cuman memang harus diakses melalui komputer ya. Jadi mungkin di situ nanti ada petunjuknya, atau mungkin kalian bisa googling bagaimana cara merubah settingan wifi atau router kalian, dan boleh deh dipindahin channel frekuensinya. Mungkin selama ini lambat karena bentrok dengan tetangga atau wifi sendiri di daerah sekitar rumah kalian. Dan yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi kecepatan internet Anda walaupun itu sudah 5G misalkan. Kenapa bisa macet? Jadi itu ada paket guys, kalian juga harus mengerti nih. Jadi bukan cuma sekedar asal koneksi internet sudah berjalan, tapi kalian harus mengetahui paket kalian. Paket yang Anda pilih dari penyedia layanan internet Anda pun merupakan faktor terpenting nih guys, seperti yang disampaikan di sini, dan mempengaruhi kecepatan internet secara keseluruhan. Pastikan kalian sudah memahami soal paket yang kalian beli gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan kalian membeli atau dalam tanda petik membeli kucing dalam karung dengan harga murah mungkin 100.000, tapi di sana mungkin ada batasan koneksi. Mimin tidak menggunakan istilah-istilah canggih guys, karena takutnya nanti bagian awam tidak ngerti. Jadi di situ ada pembatasan guys. Jadi di 100.000 kelihatannya murah atau 200.000, tapi di tahap-tahap tertentu, misalnya kalian sudah menggunakan sampai 5 GB atau 4 GB, dia akan turun kecepatan speednya itu ke mana ya? Tadinya mungkin kalian bisa upload download itu di atas 10 Mbps, dia akan turun secara otomatis di bawah 1 Mbps. Kalian bisa googling bagaimana cara tes sinyal internet kalian. Biasanya ada yang menggunakan speed test seperti itu. Googling aja cara tes koneksi internet, kalian bisa mengetahui. Karena
kalian, kalau listrik mungkin ada satuan hitungnya di meteran listrik gitu kali ya. Kalian bisa tahu misalkan di rumah kalian listriknya 2500 watt. Jadi kalian bisa, maksudnya kapasitas rumah kalian seperti itu. Atau mungkin kalau bensin ada satuan liter, tapi kalau internet sangat sulit untuk orang awam ya, yang nggak ngerti teknologi mengetahui bahwa ini koneksi internetnya kecepatannya seperti apa. Kalian bisa melakukan namanya speed test itu guys, kalian bisa googling tulis di sana. Nah, di tahap-tahap tertentu, kalau kalian tidak mengetahui paket apa yang kalian beli, dengan murahnya itu di jangka waktu tertentu, jika limit kalian sudah mencapai 5 GB atau dan seterusnya, dia akan turun kecepatannya. Ini yang dimaksud tadi dengan nomor 4 ini, paket kecepatan yang Anda pilih dari penyedia layanan itu kalian harus mengerti, karena jangan sampai nanti kalian membeli kucing dalam karung dan akhirnya mempengaruhi kecepatan internet kalian. Baik guys, demikian konten kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan telah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar kalian di kolom komentar untuk melengkapi kami. Dan terima kasih bagi yang sudah dan mendukung kami. Kami juga dengan setia menunggu kalian di telepon 089530945819 untuk mungkin bisa bergabung bersama kami. Mungkin ada sesuatu yang kalian pengen ceritakan bersama kami, atau ada selama ini masalah yang mengganjal dan pengen dibagi. Dengan pasti kami juga akan menyembunyikan identitas kalian jika akan disembunyikan. Siapa tahu dengan berbagi di sini beban kalian bisa lebih berkurang dan kami dapat membantu, dan para subscriber podcast ini dapat membantu kalian. Baik, akhir kata Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya, untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina kalian guys, dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar karena virus ini masih ada aja guys. Dan jika memang kalau kalian harus keluar, gunakan masker dan jauhi kerumunan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa, God bless you all.